Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita singkat RPP. Sebelumnya kita bahas mengenai pengertian RPP dan tujuan dari RPP itu sendiri. Perencanaan disusun untuk memenuhi kebutuhan guru dalam melaksanakan tujuan. Dalam pembelajaran minimal ada 4 unsur, yaitu tujuan, strategi, sumber daya, dan implementasinya. Sehingga perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya berisikan tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, yaitu perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang wajib dilihat oleh peserta didik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. RPP menurut Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari satu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 menyatakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, selain itu, guru harus memperhatikan RPP-nya agar si tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Nah, lalu apa sih tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran itu? Yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Karena sudah tersusun secara sistematis sehingga guru bisa melihat RPP-nya. Nah, si pembelajaran ini tuh mau kemana arahnya, sehingga akan mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu memperlancar proses belajar karena sudah dirancang tadi, sehingga proses belajar mengajar pun akan lancar. Kemudian meningkatkan hasil proses belajar mengajar, karena kan RPP ini dibuat oleh guru sesuai dengan standar kompetensinya, sehingga si RPP ini akan terus meningkat. Misalnya ada kelemahan dalam bidang ini, misalnya kesalahan dalam penggunaan metode. Nah, guru bisa mengganti metode tersebut sehingga menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, sehingga yang lebih terperinci pembuatan RPP-nya. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu untuk meningkatkan peserta didik yang mandiri dan terus berkeinginan untuk terus belajar. Dengan tujuan tersebut, pendidik mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran yang logis dan terencana. Nah, untuk format RPP bisa kita lihat di PPT yang kami berikan pada slide ke-7 yang memuat beberapa komponen seperti satuan pendidikan, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, sampai ke penilaian. Semuanya itu ada 13 komponen. Namun, di slide berikutnya kami jelaskan bahwa sesuai dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya penyusunan RPP dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif,
dan berorientasi pada murid. Dari 13 komponen tadi, RPP yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap saja. Nah, jadi dari ke-13 komponen tersebut dirincikan kembali menjadi 3 komponen inti, yang yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penilaian saja. Jadi kan RPP yang sekarang itu hanya 1 lembar. Nah, di dalam 1 lembar RPP itu hanya memuat 3 komponen inti, dan yang lainnya itu hanya sebagai pelengkap saja. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen-komponen RPP yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Novita Dwi Jayanti akan mempresentasikan tentang satuan pendidikan dan kompetensi inti. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal, dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dari jenis pendidikan. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar, sebagai unsur pengorganisasian vertikal dan horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar dari satu kelas ke jenjang kelas berikutnya sehingga terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan konten yang dipelajari siswa. Sedangkan organisasi horizontal kompetensi dasar artinya keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu pelajaran dan mata pelajaran lain yang berbeda sehingga terjadi proses saling memperkuat materi satu dengan yang lainnya. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan, yaitu yang pertama yaitu kompetensi inti 1 berkaitan dengan keagamaan, kemudian kompetensi inti 2 berkaitan dengan sikap sosial, yang ketiga yaitu kompetensi inti 3 berkaitan dengan pengetahuan, kemudian kompetensi inti 4 berkaitan dengan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun arti lain, kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh semua siswa. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar antara lain meluas, seimbang, relevan, dan memiliki perbedaan. Langkah-langkah dalam merumuskan kompetensi dasar diantaranya yang pertama, menentukan kompetensi lulusan terlebih dahulu atau hasil belajar pada akhir suatu atau serangkaian pembelajaran. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Bahasanya harus jelas, lugas, tegas, serta dapat dikerjakan dan dinilai. Yang ketiga, batasi kompetensi yang akan dicapai pada saat setiap kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan fokus. Yang kelima, klasifikasikan kompetensi yang sejenis dalam satu kompetensi. Jadi maksudnya diefektifkan.
Yang keenam, koordinasikan kompetensi yang memerlukan uraian untuk menunjukkan pengembangan, kesinambungan, keutuhan, dan berkelanjutan. Yang ketujuh, hindari terjadinya pencampuran kompetensi apa yang harus dicapai peserta didik dengan standar kompetensi. Yang kedelapan, hindari anggapan untuk dapat merumuskan kompetensi secara sempurna pada permulaan, yaitu indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Merumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Ada juga mekanisme pengembangan indikator. Yang pertama yaitu dengan menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah pertama pengembangan indikator adalah yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang disajikan standar secara nasional. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Pengembangan indikator harus mengakomodasikan kompetensi sesuai dengan yang digunakan oleh standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika aspek keterampilan lebih menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus mencapai kemampuan keterampilan yang diinginkan. Kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan indikator. Dan dalam merumuskan indikator pun perlu diperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang keenam, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Contoh kata kerja yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketujuh, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang tingkah laku apa yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran umumnya merujuk kepada kompetensi dan sasaran yang akan dipelajari.
Tujuan pembelajaran perlu dinyatakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP agar memberi panduan kepada guru dan siswa dalam proses belajar. Mengetahui tujuan pembelajaran memberi kontrol kepada guru dan siswa sehingga proses belajar mengarah pada kompetensi yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembelajaran memiliki fungsi sebagai pemandu arah atau pengarah jalannya pembelajaran dalam rangka menguasai suatu kompetensi. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi dasar dari kompetensi inti keterampilan dengan mengaitkan dimensi sikap yang akan dikembangkan. Perumusannya menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diamati dan diukur, mencakup ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Rumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu audiens adalah peserta didik. Yang kedua behavior yaitu perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu condition adalah prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat yaitu degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik, mencakup aspek afektif dan attitude. Yang keempat yaitu ada kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan alat atau media pembelajaran. Masuk kegiatan pembelajaran dalam RPP biasanya terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran setiap pertemuannya. Nah, langkah-langkah yang harus dipenuhi yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu biasanya guru wajib menyiapkan peserta didik secara fisik ataupun psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Biasanya guru yaitu yang pertama mengucapkan salam, kemudian berdoa. Nah, kemudian yang terakhir itu biasanya di awal tuh mengabsen. Jadi guru tahu mana anak yang sakit atau yang sehat dan yang tidak masuk ataupun yang hadir. Nah, kemudian yang kedua ada memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual. Jadi biasanya guru yang pertama itu memotivasi agar siswa bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, biasanya disebut apersepsi. Jadi guru mengingatkan materi yang sudah diajarkan agar murid lebih paham dengan materi yang akan diajarkan, dan yang materi sebelumnya murid itu tidak akan lupa. Kemudian yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, kemudian setelah persepsi yaitu guru memberitahu apa tujuan pembelajaran hari ini atau tujuan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Masuk kegiatan inti yaitu kegiatan inti menggunakan biasanya dalam kegiatan inti itu masuk penyampaian materi. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan model, media, metode, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Nah, memilih model, metode, dan media itu disesuaikan dengan karakteristik dan materi yang akan diajarkan maupun dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kegiatan penutup.
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Nah, dari sini tuh seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran yang dari awal, dari pembukaan, hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama, yaitu menentukan manfaat maupun secara langsung maupun tidak langsung. Jadi biasanya guru tuh mengingatkan apa sih manfaat dari materi yang sudah diajarkan, apa sih gunanya dalam kehidupan kita, biasanya kayak gitu ya. Terus yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, jadi guru tuh nanya lagi yang materi yang udah diajarin yang tadi di kegiatan inti. Jadi biar murid itu agar lebih paham, lebih memahami apa sih pengertian ini, apa sih tujuannya gitu, biasanya biar murid itu benar-benar paham. Yang ketiga itu melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas individual maupun kelompok. Biasanya itu disebut PR ya, pekerjaan rumah. Jadi guru itu menugaskan kembali agar siswa benar-benar paham dalam materi yang sudah diajarkan. Yang keempat yaitu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi guru itu bukan hanya sekedar menutup atau dengan baca doa, tetapi guru juga harus mengingatkan jadi materi selanjutnya yang bakalan diajarin itu materi ini. Jadi siswa itu bisa belajar dulu di rumah sebelum datang ke sekolah. Masuk ke sumber belajar, yaitu sumber belajar dalam RPP ditentukan dengan mengacu pada sumber belajar yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ada yang berupa media cetak seperti buku guru, buku siswa, pulpena dan lain-lain. Bisa dari elektronik, narasumber, sosial dan alam. Penentuan sumber belajar berdasarkan pada SK dan KD atau enggak dari materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada alat atau media pembelajaran. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa melakukan proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian dari alat bantu ini bisa jadi pembelajaran menjadi lebih menarik, contoh-contohnya lebih konkret, kemudian mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga. Hasil belajarnya pun lebih bermakna. Alat bantu juga bisa membantu peserta didik. Biasanya tulisan gurunya yang gak kelihatan dari jarak jauh. Nah, dengan adanya media pembelajaran, peserta didik itu terbantu dan guru pun terbantu agar menjadi lebih mudah atau meringankan beban guru juga. Jadi lebih menarik lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pendidik diharapkan menguasai materi yang hendak akan ia ajarkan kepada peserta didiknya. Materi pelajaran merupakan satu sumber belajar bagi peserta didik. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Nah, sementara Suharsimi Arikunto memandang bahwa materi pembelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Maka, seorang pendidik maupun pengembang kurikulum seharusnya tidak boleh lupa dan juga harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan dan topik
yang tertera yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik pada usia dan lingkungan tertentu. Materi pembelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Pada hakikatnya, jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara evaluasi yang berbeda-beda. Ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran sangatlah perlu diperhatikan agar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Urutan materi pembelajaran perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, alangkah baiknya materi pelajaran haruslah disesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya. Dengan demikian, materi pembelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembelajaran, sebab materi adalah inti dari proses belajar mengajar yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Secara bahasa, metode pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu metode dan pembelajaran. Sementara metode dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna tercapainya tujuan yang ditentukan. Dan pembelajaran dengan kata dasar belajar sebelum diberi imbuhan yang berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dan setelah diberi imbuhan menjadi kata pembelajaran berarti proses, cara, pembuatan menjadikan belajar. Dalam menggunakan metode pembelajaran di sekolah, saat mengajar, seorang pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dengan demikian dituntut adanya kemampuan pendidik dalam menguasai dan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran. Secara bahasa, metode pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu metode dan pembelajaran. Sementara metode dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna tercapainya tujuan yang ditentukan. Dan pembelajaran dengan kata dasar belajar sebelum diberi imbuhan yang berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dan setelah diberi imbuhan menjadi kata pembelajaran berarti proses, cara, pembuatan menjadikan belajar. Dalam menggunakan metode pembelajaran di sekolah, saat mengajar, seorang pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dengan demikian dituntut adanya kemampuan pendidik dalam menguasai dan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran. Berikutnya, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan prosedur dan instrumen yang digunakan untuk menilai ketercapaian indikator pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran ini memiliki peran yang sangat menentukan dalam kesuksesan pendidikan. Dalam menentukan metode penilaian haruslah tepat karena akan berakibat kepada informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar. Pendidik dan satuan pendidikan melakukan penilaian hasil belajar melalui tahapan mengkaji silabus sebagai acuan dari perencanaan penilaian. Dalam kurikulum 2013, penilaian dilakukan dengan menggunakan penilaian autentik, di mana di dalamnya mencakup penilaian terhadap kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Adapun jenis-jenis penilaian autentik diantaranya yang pertama adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan proses kinerja peserta didik. Jadi lebih ke bagaimana tahap demi tahap siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga yang patut diamati dalam penilaian kinerja ini adalah kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Selain itu juga ada penilaian diri, di mana dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dalam menilai dirinya sendiri, berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dicapainya. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik,
berdasarkan waktu yang ditentukan. Jadi lebih ke hasil dari kinerja siswa dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian terhadap hasil kerja siswa yang dikumpulkan selama 1 semester. Nah, dari penilaian portofolio ini bisa dipergunakan untuk menilai perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik di akhir semester nanti. Kemudian yang terakhir adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan tes tulis. Bisa dengan cara memilih jawaban atau mensuplai jawaban dengan mengerjakan esai, sehingga peserta didik dapat memiliki kesempatan dalam memberikan jawabannya sendiri dan guru dapat mengukur tingkat hasil belajar peserta didik.